Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat ya dalam menjalankan aktivitas. Kembali lagi di program AgriTalks, tentunya bersama dengan AgriStream TV. Farmers, saat ini kan kita sedang berada di masa pandemi ya. Nah, hari ini kita akan belajar juga tentang virus pada hewan, Farmers, karena ini tuh sangat relevan ya dengan keadaan saat ini, yaitu tentang penyakit Newcastle disease atau yang biasa disebut dengan tetelo. Hari ini, Farmers, kita akan belajar bersama-sama tentang apa sih itu penyakit ND dan bagaimana perkembangannya di Indonesia. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai bagaimana hal-hal yang harus dilakukan, langkah-langkah apa, Farmers, yang harus dilakukan oleh para peternak agar meminimalisir penyakit ND di lapangan, dan apa program vaksin yang tepat untuk menangkal ND di lapangan. Tentunya sudah hadir bersama saya saat ini pakar perunggasan Indonesia yang sudah tidak asing lagi, Farmers, yang sudah memiliki banyak pengalaman di dunia perunggasan, Bapak Tony Yunandar. Halo Pak, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik. Pagi, semoga selalu sehat ya Pak ya. Ya, terima kasih. Baik-baik aja. Oke, Pak, tadi saya sudah mention di awal ya Pak tentang penyakit Newcastle disease atau tetelo. Pertanyaan pertama saya Pak, menurut Pak Tony nih, apa sih penyakit ND dan penyebabnya itu Pak? Bagaimana? Dan juga mungkin sedikit histori nih atau perkembangan sejarahnya di Indonesia itu seperti apa Pak? Oke, kalau kita lihat di buku ilmu penyakit hewan, ND itu adalah suatu penyakit pada unggas yang disebabkan oleh Newcastle disease virus. Jadi sejenis virus dari kelompok RNA virus dengan ukuran 150 sampai 250 milimikron. Virus ini dari genus Avulavirus, dari subfamili Paramyxoviridae dan dari famili Paramyxoviridae. Penyakit ini di masyarakat kita nama lainnya adalah tetelo. Kadang juga disebut di buku-buku ada Runny-Cat atau pseudo fowl plague atau pseudo fowl pest. Di Indonesia kasus ND ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1926 oleh seorang peneliti Belanda di sekitar daerah Cibadak, Sukabumi. Dan sampai sekarang sayangnya penyakit ini masih tetap menjadi ancaman serius bagi peternakan ayam rakyat di pedesaan maupun peternakan ayam modern. Kalau kita lihat penyakit virus ini atau viral ini sangat menular. Itu yang menyebabkan peternak selalu mengalami shock dengan prevalensi atau penularannya yang begitu tinggi dan cepat, dengan mortalitas yang cukup tinggi, bahkan dalam kondisi tertentu bisa mencapai 100% kematian ayam. Penyakit ini dapat menyerang semua ayam, apakah dia ayam broiler, ayam layer, ayam breeder, atau bahkan grandparent stock. Dan organ tubuh ayam yang diserang adalah bisa sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem syaraf, bahkan sistem reproduksi bisa diserang juga. Dan kalau kita lihat kenapa penyakit ini juga sangat menakutkan bagi peternak, karena dia datangnya sekali tiba-tiba dan dampaknya luar biasa. Kalau kita lihat dari segi modelnya penyakit ini, virus penyebab penyakit ini bisa dibawa oleh angin, maka penyakit ini dikelompokkan dalam airborne disease. Di lapangan kalau terjadi outbreak, sebenarnya kalau dilihat ada 3 faktor penting yang berperanan di situ. Pertama adalah kondisi umum ayam. Jadi bagaimana ayam-ayam dalam satu kandang itu kondisi tubuhnya apakah tetap prima. Dalam hal ini kita melihatnya ada dua faktor. Dia prima bisa karena apa? Satu faktor adalah kecukupan nutrisi, asupan nutrisi, baik itu dari segi jumlahnya maupun keseimbangannya.
Kedua adalah kondisinya, apakah dia stres apa enggak. Jadi faktor stres memegang peran penting. Ketiga yang kita bisa lihat sebagai yang khusus untuk ND ini adalah bagaimana kekebalan dari frog itu terhadap ND. Okay. Dan kita lihat kalau kita melihatnya dalam konteks populasi, kalau kita melihat kekebalan ada 3 parameter yang kita mesti cek. Bagaimana titer rata-rata di dalam populasi ayam itu atau di dalam kandang itu. Yang kedua, berapa rataan keseragamannya. Dan ketiga, bagaimana kekebalan itu, apakah persisten, dia stabil, atau dia fluktuatif. Makin fluktuatif makin berisiko buat ayam itu. Iya, jadi ND ini menyerang ayam di segala jenis ya Pak ya, broiler, layer, dan itu sebetulnya farmers yang menjadi perhatian ya Pak ya, yang mengapa masih menjadi momok ya Pak ya. Oke Pak, pertanyaan saya selanjutnya itu terkait dengan eradikasi virus yang masih sulit Pak. Mengapa demikian Pak? Jadi kalau kita lihat di lapangan, di kita eradikasinya rata-rata sulit. Karena apa? Kita mesti amati peternakan kita. Yang jelas pertama, tidak adanya sonasi bagi peternakan itu. Maka kita dengan mudah bisa temukan di lapangan peternakan layer, broiler, bebek, ayam kampung, ayam Arab, bahkan kadang dekat sama breeder, itu dalam satu area tertentu. Apalagi kalau kita ingat bahwa ND ini bisa ditularkan dari angin. Jadi dengan mudah dia akan berpindah dari satu farm ke farm lain. Faktor kedua yang mesti kita ingat bahwa di dalam satu lokasi farm di kita masih banyak peternak yang multi age. Artinya apa? Lebih dari satu umur ayam dalam satu lokasi. Bahkan pada layer misalnya ayam grower atau pulet di lokasi yang sama dengan ayam produksi, dan itu tentu saja risikonya akan jauh lebih besar kalau kita lihat. Dan ketiga, kalau kita lihat dari sudut implementasi biosecurity, di kita rata-rata yang penting kata-katanya yang tepat adalah konsistensi dalam implementasi itu masih lemah. Sudah ada tapi belum konsisten dilaksanakan. Walaupun ada beberapa peternak yang belum mempunyai atau belum mengimplementasikan biosecurity dengan baik. Yang selanjutnya kita lihat kondisi di kita, tingginya faktor stres karena terkait sama faktor-faktor manajemen atau faktor-faktor kondisi lingkungan. Faktor manajemen karena saya melihat sendiri pentingnya kita memperlakukan ayam dengan jauh lebih bagus lagi supaya stresnya agak berkurang. Satu hal yang cukup penting lagi, yaitu yang sering mengakibatkan kegagalan dalam kontrol ND ini adalah sangat variatifnya titer antibodi induk. Kita tahu bahwa titer antibodi induk bisa mempengaruhi respon kekebalan aktif yang ditentukan, yang dibentuk oleh ayam itu. Dan juga kita bisa lihat sangat variatifnya program vaksinasi di lapangan itu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat virus ini tetap bertahan. Dalam beberapa kasus, faktor yang menyebabkan dia tetap menjadi problem di kita adalah adanya faktor imunossupresi. Bisa karena mikotoksin, bisa karena hal-hal lain yang terkait sama manajemen. Pak, perlu diberitahukan juga tentang gejala klinis Pak pada penyakit ND ini seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat di lapangan ya, peternak rata-rata udah tahu itu yang dia apa ya. Sudah paham ya Pak? Ya, tapi yang sering menakutkan peternak adalah karena kejadiannya tiba-tiba. Karena memang tipe penyakitnya adalah bisa subakut atau akut. Dan lagi kita mesti juga lihat penyakit ini bisa menyerang pada frog yang sama. Jadi sangat tergantung dari banyak faktor tadi yang saya katakan tadi ya. Jadi itu yang betul-betul menakutkan. Gambaran yang paling jelas kita harus lihat dari 3 pendekatan. Pertama adalah kita mencoba mengamati recording. Salah satu yang ciri yang utama
kalau suatu agen penyebab infeksi sudah masuk, termasuk ND, adalah keseragaman pecah pada ayam itu. Kemudian kita bisa juga lihat adanya pertumbuhan yang tidak maksimal. Juga bisa tingginya angka akhir. Baru nanti pada akhirnya adalah tingginya kematian, kalaupun ada. Oke? Tapi di lapangan peternak bisa lihat gejalanya. Sangat tergantung dari dia menyerang apa yang dominan. Kalau pernapasan, ya gangguan pernapasan. Ngorok, nyekres gitu. Kalau pencernaan, ya peternak bisa lihat kotorannya bisa berubah menjadi hijau, ya, karena ayamnya nggak mau makan. Atau bahkan gejala saraf. Torticollis adalah suatu gejala yang agak spesifik mengarah ke ND dan peternak umum tahu. Kalau pada ayam petelur produksi itu jelas gangguan produksi turun, yang mana persentasenya bisa drop dengan angka dropnya variatif, tergantung dari banyak faktor tadi, termasuk kekebalan yang ada, dan juga gangguan dari kualitas telur. Apakah itu warnanya lebih pucat atau ukurannya lebih kecil? Itu yang kita bisa lihat di lapangan. Tapi kalau pada ayam breeder, ini masalahnya cukup lanjut ya. Ada karena gangguan dari fertilitas, karena banyak embrio yang mati masa inkubasi, dan juga dia akan mengganggu kualitas anak ayam. Kira-kira begitu. Baik, Pak, kalau kita lihat di Indonesia nih Pak, kategori challenge-nya sendiri seperti apa? Sedang atau tinggi Pak kategori challenge untuk terjadinya virus ini? Kalau saya amati ya, dari pengalaman saya, termasuk tinggi ya. Apalagi saya memperhatikan banyak sekali perusahaan yang mencoba untuk mengidentifikasi kejadian kasus di lapangan dari waktu ke waktu. Dan ND tetap menduduki ranking yang cukup tinggi ya. Kalau nggak salah 3 besar atau nomor 1 bahkan ya. Ada nggak sih Pak penyakit bawaan gitu? Jadi setelah ND menyerang nih, apa saja mungkin penyakit-penyakit yang akan timbul Pak setelah ND datang? Tadi saya sudah katakan kebanyakan kejadian ND itu akut atau subakut. Ya. Jadi belum sempat stroke itu diinfeksi oleh agen sekunder bisa mati. Tapi kejadian pada layer komersil ya itu kebanyakan karena kejadiannya kebanyakan subklinis pada populasi itu, maka umumnya banyak kematian akibat adanya infeksi sekunder juga. Jadi perlu ditilik lebih dalam lagi ya Pak ya? Iya itu. Jika kita lakukan bedah bangkai Pak, apa yang akan terlihat dalam organ ayam tersebut? Yang jelas tergantung dari organ apa yang diserang. Ya. Pada ayam kecil yang saya perhatikan di lapangan itu jelas sekali gangguan pernapasan. Jadi kalau dia dari luar dia nyekrek gejala klinis, tapi bedah bangkai kita lihat adanya radang pada sinus hidungnya, kemudian juga ada radang pada kelenjar hadrian di mata, ya. Juga ada radang di trachea atas, laring atas, ada di trachea juga radang, bahkan beberapa ada yang sampai pneumonia. Kalau dia pencernaan, rata-rata yang gampang kita lihat adalah adanya radang tipe nekrotik pada proventriculus, pada usus maupun sekat tonsil. Ya. Tapi kalau misalnya dia menyerang ayam petelur, ya kita lihat ovariumnya seperti bubur, dia folikelnya keriput, dan juga pada beberapa kasus ada peradangan pada ovida. Baik. Pak, ini untuk perlu diperhatikan juga untuk para peternak dan farmers yang sedang menonton nih Pak saat ini. Apa yang perlu dilakukan Pak untuk meminimalkan ND ini agar tidak terjadi di peternakan Pak? Ya, karena tadi saya katakan ND itu bisa ditularkan lewat angin, ya, maka ada beberapa langkah yang kita bisa lakukan. Jadi sebenarnya di lapangan itu untuk mengontrol penyakit yang bisa ditularkan dari angin harus kita multi approach. Kita nggak bisa mengandalkan hanya satu tools atau satu cara, yaitu mengandalkan vaksinasi, nggak bisa. Ya. Harus contoh. Kita mencoba menata farm kita, misalnya mencoba all in all out, atau paling tidak ayam pulet dipisahkan dengan ayam layer.
Kalaupun kita bicara ayam broiler, kalau bisa maksimum dalam satu lokasi itu 3 umur. Dengan jarak umur yang tertua sama yang termuda itu maksimum 7 hari. Oke, itu yang saya lakukan di lapangan. Kemudian juga untuk mengurangi konsentrasi virus di dalam kandang, maka ada beberapa langkah yang kita lakukan. Pertama adalah kita optimalisasi ventilasi. Dengan ventilasi yang maksimum, kita mengencerkan virus di lingkungan ayam itu. Yang kedua adalah kalau pada ayam grower atau ayam kecil, kita percepat pelebaran sehingga konsentrasi virus, pelebaran sekat maksudnya atau brooder, sehingga konsentrasi virus agak rendah. Oke, ayam punya kekuatan untuk melawan. Yang ketiga adalah kita secara teratur mesti melakukan sanitasi dalam kandang sekitar ayam itu. Tujuannya apa? Untuk mengurangi konsentrasi virus di udara dalam kandang itu. Oke. Nah, kalau kita lihat ayam itu dipelihara dalam sistem litter, maka ketebalan litter mempengaruhi juga. Karena virus ND bisa juga dikeluarkan dari kotoran. Jadi debu kotoran yang mengandung virus ND itu nanti terbang akan menginfeksi ayam. Maka ketebalan litter cukup penting kita perhatikan. Paling minim sebaiknya ketebalan litter itu 8 cm. 8 cm, oke. Maka dengan begitu pengenceran virus akan jauh lebih bagus. Tambah lagi untuk ayam di bawah 14 hari, apakah ayam broiler atau layer atau breeder, kita harus aduk litter itu setiap hari sampai dengan umur 14 hari paling enggak. Karena apa? Dengan kita mengaduk litter itu secara teratur, berarti kita mengurangi keterpaparan virus dengan ayam itu. Oke? Dan satu hal lagi yang mesti kita ingat, dalam populasi ayam, kadang-kala kita nggak sadar ayam yang kecil atau yang lemah, karena virus bisa masuk ke dalam kandang lewat udara, ini menjadi pijakan utama virus lapangan itu untuk masuk dalam populasi kita. Kalaupun dia nanti mati akhirnya ayam ini, tapi dia sudah sempat memperbanyak virus dalam kandang kita. Maka strategi berikutnya adalah kita mesti culling atau afkir ayam yang kecil atau yang lemah secepatnya. Karena dialah yang bisa memperbanyak virus dalam kandang kita. Oke? Nah, kemudian hal lain lagi yang itu terkait dengan manajemen. Oke. Yang kedua adalah bagaimana kita mengoptimalkan kondisi tubuh ayam ini. Optimal. Pertama adalah kita mesti yakinkan asupan gizinya cukup, baik dari segi jumlah maupun keseimbangan nutrisi yang diberikan pada ayam itu. Karena kita tahu bahwa kondisi tubuh yang cukup asupan gizi biasanya lebih tahan. Oke. Yang kedua adalah kita minimkan faktor stres supaya kondisi umumnya cukup prima. Karena cukup banyak penelitian mengatakan bahwa dalam kondisi stres, kortisol yang ada dalam cairan tubuh itu akan menekan respon imun si ayam. Oke. Nah, barulah kita strategi yang ketiga, yang terakhir. Kita melakukan vaksinasi. Karena ini ditularkan dari udara, maka kita butuh proteksi ayam itu dari DOC sampai dengan dia diafkir. Dan ini kita betul-betul berhadapan sama populasi. Maka program vaksin yang kita susun harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama adalah taktis. Taktis itu artinya apa? Bagi kita pemberiannya semudah mungkin dan seminim mungkin stres yang ditimbulkan, oke? Yang diakibatkan pemberian vaksin itu. Kedua adalah strategi. Strategi artinya kita memberikannya tepat waktunya sehingga ketika challenge itu datang di lapangan dia udah siap ayam itu. Dan itu betul-betul nggak gampang, ya. Yang ketiga tentunya harus ekonomis karena kita kan bisnis kan bukan yayasan sosial. Oke. Maka nanti kalau kita memberikan sedini mungkin vaksin yang kita berikan pada ayam itu untuk menggetak kekebalan itu justru lebih bagus sehingga ayam itu lebih siap. Makanya hari ini teknologi vaksin pun berkembang luar biasa. Ya. Nanti mungkin kita akan bahas pada kesempatan lain. Teknologi vaksin sudah berkembang cukup baik dengan pemberian in ovo vaksinasi atau hatchery vaksinasi. Ya. Tapi sekali lagi kita mesti ingat,
kita berhadapan sama populasi, ya. Tadi itu yang sudah saya katakan, bahwa kita perlu melihat tingginya titer, berapa dari populasi itu, keseragaman titer dan persisten titer, ya. Oke? Dan juga yang mesti kita lihat, selain membentuk kekebalan, vaksin yang kita berikan pada ayam itu harus betul-betul bisa menjaga performanya tetap maksimal, mortality-nya minim, dan yang tidak kalah pentingnya adalah shedding virus. Karena shedding virus itu memberikan dampak pada ayam kita. Belum tentu kasus penyakit, tapi menggerogoti nutrisi FCR. Itu yang kita mesti ingat juga. Sangat berpengaruh ke FCR itu ya Pak ya? Iya. Oke. Iya, berarti farmers, saya ada beberapa poin nih yang bagi peternak ya yang akan ingin menurunkan ya Pak ya, pencegahan seperti itu, ingin melakukan pencegahan Newcastle disease ini adalah tadi seperti yang Pak Tony bilang, harus memisahkan ayam itu sesuai umurnya ya Pak ya, maksimal tadi 7 hari ya Pak ya. Dalam satu lokasi dalam farm. Satu farm. Ya. Oke. Dan harus ventilasi harus baik ya Pak. Optimum. Oke, dan harus juga sanitasinya harus juga diperhatikan ya Pak ya. Dalam kandang itu ya. Oke. Pak, saya kembali lagi sedikit menarik ke bagian penyebaran melalui udara Pak. Seberapa bahayanya sih Pak penyebaran virus itu melalui udara dibandingkan dengan tadi Bapak juga mengatakan ada penyebaran melalui feses gitu Pak. Menurut Pak Tony, seberapa berbahayanya penyebaran melalui virus ini, Pak? ND itu kan dikeluarkan dari tubuh ayam yang terinfeksi lewat 2 rute. Yang paling banyak adalah lewat percikan napasnya. Tapi juga lewat feses yang dikeluarkan ayam itu. Tapi lewat feses, kalau dia kering, dia juga terbang lewat angin juga. Oke? Dan dari data penelitian mengatakan begini. Walaupun ND bisa masuk ke dalam tubuh ayam itu lewat pernapasan atau lewat saluran dari pencernaan, tapi tingkat keberhasilan perinhalasi atau lewat pernapasan itu jauh lebih tinggi dibanding lewat pencernaan. Makanya kenapa pengaturan konsentrasi virus di lingkungan ayam itu penting. Lewat tadi, ya, lewat pengenceran tadi. Apakah lewat optimalisasi ventilasi, apakah dia mempercepat penjarangan ayam itu, mempercepat pelebaran sekat, apakah kita sanitasi dalam kandang. Kalau liter itu hanya untuk membantu supaya debunya tidak terlalu banyak juga. Jadi ketebalan liter sangat penting ya Pak ya. Ya. Tadi minimal 8 cm ya Pak. Ya. Pak, apakah tadi juga termasuk ke dalam tips untuk menurunkan tantangan ND Pak di lapangan? Ya, salah satunya itu ya, Pak. Karena pada mekanisme infeksi itu selain oleh daya tahan tubuh, banyaknya virus yang menerpa ayam itu menentukan juga keberhasilan daripada infeksi itu. Oke? Makanya kalau kita pada COVID ini kita tutup hidung, itu kan tujuannya apa? Untuk mengurangi konsentrasi virus. Kalau ayam kan nggak bisa tutup hidung ya. Jadi kita bantu dia dengan ventilasi yang dimaksimalkan, kemudian kita cepat pelebaran, kemudian kita semprot dalam kandang itu loh. Oke, siap. Pak, selanjutnya program vaksinasi terbaik seperti apa Pak untuk perlindungan klinis di penyakit ND ini Pak? Ya, sebenarnya kan dari induk udah ada antibody kan, tapi kan kekebalan dari induk itu tidak melindungi pintu masuk utama, yaitu sistem pernapasan. Makanya penting sekali kita menata program vaksinasi kita sedini mungkin yang bisa menggetar local immunity ya pada ayam itu. Jadi dia bisa membentengi waktu virus itu belum bisa masuk ke dalam tubuh. Itu yang penting. Ya. Selain jumlah virus dikurangi, daya tahan tubuh dimaksimalkan, tapi ayam itu juga bisa untuk benteng di pernapasannya atau pencernaannya. Oke, berarti Pak, pencegahan yang paling penting dilakukan pada penyakit ND ini adalah vaksinasi Pak? Tadi saya sudah ngomong bahwa harus multi approach. Iya, tapi program vaksinasi penting. Ya, cukup penting, walaupun kelihatannya sepele tapi penting. Penting karena apa? Pemilihan jenis vaksin, bentuk vaksin, bentuk sediaan maksudnya, dan programnya kapan kita berikan. Ya. Karena di situ nanti ada antibodi induk. Yang kedua juga kesiapan ayam untuk menerima. Ketiga adalah faktor stres di lapangan. Itu
patut kita pertimbangkan nantinya. Belum lagi kalau di kita kualitas manpower kalau dilaksanakan di lapangan kan, maka kita mesti lebih bagus di hatchery sebenarnya atau di Novo ya. Oke farmers, kita sudah sampai di akhir diskusi pada hari ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih farmers kepada Seva Animal Health Indonesia yang telah mendukung acara AgriTalk kita pada hari ini. Oke, sebelum selesai farmers, saya akan membacakan kesimpulan yang sudah kita dapatkan dari Pak Tony ya. Pak, terima kasih loh Pak. Hari ini kita semua farmers belajar banyak mengenai penyakit ND atau tetelo ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya tangkap di sini adalah karena ND ini bisa menyerang pada semua umur ayam dan merupakan airborne disease atau penyakit yang menular lewat udara farmers, maka kemunculannya ini sangat tergantung pada kondisi umum tubuh si ayam itu sendiri. Di dalamnya ada nutrien intake, ada juga faktor stres, dan status imunitas dari flock. Nah, status imunitas flock ini ditentukan oleh program vaksinasi yang pas, farmers. Tadi Pak Tony juga sudah bilang kalau ada teknologi vaksin in ovo di hatchery ya, yang nanti di episode selanjutnya kita akan bahas mengenai hal tersebut. Terakhir, farmers, ada juga kualitas virus dan kuantitas virus yang berhubungan ya Pak ya, dengan sanitasi dan juga ventilasi yang sangat optimal. Oke farmers, nanti di episode 2, seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa kita akan berbicara lebih lanjut lagi mengenai teknologi vaksinasi. Tetap saksikan AgriStream TV, dan terima kasih ya sudah menonton AgriStream TV. Just click and watch. Terima kasih, dadah!